Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membahas kembali makharijul dan sifatul huruf. Untuk huruf-huruf hijaiyah, kali ini kita masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf ya. Huruf ya, makhrajnya dari mana? Dari bagian tengah lidah mendekat ke langit-langit atas. Bagian tengah lidah, perhatikan gambar, mendekat ke langit-langit atas, ya. Posisinya itu yang ada seperti lengkungan hitam-hitam itu, ya. Jadi posisi huruf ya, makhrajnya, saya ulang, dari bagian tengah lidah mendekat ke langit-langit atas. Mendekat, ya, jadi tidak sampai menempel. Nah, huruf ya ini dia satu makhraj dengan huruf apa? Yang tengah lidah juga ada huruf jim, ada huruf shin, ya. Tinggal posisinya ada yang berbeda sedikit, tapi makhrajnya sama-sama di bagian tengah lidah. Nanti kita lihat gambarnya, perbedaan dari ketiga huruf tersebut. Nah, waktu itu ketika saya belajar huruf jim pun, agar dia kuat makhrajnya, ya dengan huruf ya disandingkan keduanya. Nah, ini dia, ya, gambar dari ketiga huruf yang tadi saya sebutkan, jim, shin, dan huruf ya. Bisa kita perhatikan dari gambar ketiganya. Ketiganya sama-sama tengah lidah naik ke atas, tapi ada perbedaan, ya. Huruf shin seperti apa, huruf jim seperti apa. Nah, kalau huruf ya itu tidak, ya, dia menggantung, tidak sampai menempel seperti huruf jim. Kemudian sifat dari huruf ya, ada jahar. Sifat-sifat huruf ya ini dia hampir atau memang mirip, ya, maksudnya sama semua. Sama dengan huruf waw yang sudah kita bahas di video di atas sebelumnya. Jadi ada jahar, yaitu udara atau nafas tertahan. Jadi kalau menyebutkan huruf ya tidak bocor nafasnya, udaranya tertahan. Kemudian sifat berikutnya, huruf ya itu memiliki sifat rokhawah, suaranya mengalir sempurna. Jadi ketika melafalkan huruf ya, suaranya jangan ditahan, jadi harus mengalir. Kondisi di mana lebih jelasnya pada saat dia sukun. Jadi jangan ai udah selesai, tapi dia harus ada suara yang mengalir. Nah, nanti pada saat dia kondisinya sukun ini, nanti juga ada sifat berikutnya yang berkaitan, ya, sifat yang terakhir nanti. Sifat selanjutnya adalah istifal. Huruf ya adalah termasuk huruf hijaiyah yang dibaca tipis. Jadi jangan sampai dia ikut dibaca tebal. Saya tekankan lagi, kenapa huruf-huruf hijaiyah yang istifal kenapa dibaca tebal? Itu kondisinya kalau dia berdampingan dengan huruf isti'la. Jadi kalau dia berdekatan dengan huruf yang dibaca tebal, kadang, ya, secara tidak sengaja kita menyebutkan huruf istifalnya ikutan tebal. Sifat selanjutnya huruf ya adalah infitah. Suara tidak terkepung di antara lidah dan langit-langit atas. Nah, yang terkepung apa? Kebalikan dari infitah, yaitu itbaq, ya. Jadi kalau infitah, ya suaranya
dia keluar. Jadi tidak terkepung. Dia berbarengan juga dengan sifat istifal, sifat yang tipis ya. Jadi intinya huruf ya itu suaranya harus keluar dan tidak dibaca tebal. Sifat selanjutnya, nah ini yang berkaitan tadi yang saya bilang. Jadi kalau misalkan kondisinya dia sukun, yang tadi harus mengalir, ya, rokhawah. Nah, harus dia ada berdampingan dengan sifat yang liniah. Liniah itu apa? Tekanan suara lembut, ya, dalam kondisi apapun. Ya, jangan jadi ada tekanan, tapi dia tekanannya tidak dihentakkan, tapi tekanannya lembut. Nah, ini dalam kondisi apapun ya. Terutama berasa sekali pada saat dia kondisinya sukun dan dia tasydid. Karena kan tasydid juga ada huruf katakanlah di sini huruf ya, ada huruf ya yang sukun juga setelahnya hurufnya berharokat. Masuk ke pelafalan huruf ya. Ya dibuka pada saat kondisi dia harokatnya fathah. Yi, yu. Jangan lupa kondisi dhammah dia dimonyongkan bibirnya. Tapi ke makhrajnya dulu. Ya, makhraj huruf ya kemudian baru ke harokatnya. Yu. Jadi jangan langsung dimonyongkan. Ke huruf ya yang sukun ai ya, harus mengalir suaranya, kemudian dia ada tekanan yang tidak keras, tekanannya lembut. Ai. Nah, kalau kondisinya dia tasydid, kan tasydid itu ada yang huruf sukun kemudian huruf berharokat. Jadi untuk membedakan antara yang sukun itu harus ada tekanannya, meskipun tekanannya harus lembut tetap. Ayya ya, harus ada tekanan karena ada huruf ya yang double. Kemudian kita ke penulisan huruf ya. Pada saat kondisi huruf ya ini sendirian atau lepas ya, bentuknya seperti ini huruf ya-nya. Kemudian pada saat posisi awal, ingat yaitu titiknya ada 2 di bawah. Jangan sampai tertukar dengan huruf apa yang titiknya di atas 2 ya, huruf ta. Ini sering kali tertukar. Kemudian posisi tengah ya, dia bergandengan dengan huruf sebelumnya dan setelahnya. Posisi akhir ya, huruf ya tetap titiknya 2 di bawah. Bentuknya seperti ini. Jadi hati-hati jangan sampai tertukar dengan huruf ta. Kita ke contoh pelafalan huruf ya. Kondisi huruf ya yang fathah, ayo kita coba. Fa'ahyakum dibuka pada saat dia harokatnya fathah. Fathah artinya mulutnya dibuka. Fathah. Jadi jangan sampai tanggung membuka mulutnya. Kondisi harokatnya dhammah, yukhadi'una, yu ya, jangan sampai yu langsung yu, tapi makhraj dulu baru ke harokat. Yuhyikum ya, ada ya yang dhammah, ada juga ya yang kasroh, ada juga ya yang sukun. Ayo dicoba dibaca pelan-pelan. Tunaikan makhraj dan sifatnya. Yuhyikum, yu dimonyongkan. Pada saat kasroh ya-nya rahang turun ke bawah. Yuhyikum, tapi bukan enggak gitu, tapi turunkan rahangnya. Yuhyikum, yi ya. Ya pada saat dia sukun, ingat nanti kita masuk dia harus panjang ya.
pada saat ya itu sukun karena sebelumnya kasroh. Kemudian kita masuk ke contoh ya sukun tapi huruf sebelumnya dia harokatnya fathah. Kalau ya sukun sebelumnya harokatnya kasroh, otomatis kan harus dipanjangkan 2 harokat. Nah kalau ini huruf sebelumnya adalah fathah, maka huruf ya sukunnya ini memiliki sifat linear. Ya-nya harus dirokhwa dialirkan, tapi ada tekanan yang lembut ya. Dan harus ditegakkan, jangan digantung bacanya. Syai'in, syai'in. Kadang dibacanya itu syai'in, syai'in ya. Belum tegak, tapi harus ditegakkan dulu. Harus benar-benar sifatnya tertunaikan. Syai'in, syai'in. Ingat di ta'awudz syaiton, syaitonir rajim, syaito, bacanya enggak syaito, syaitonir rajim, syaito, tapi syaitonir rajim ya, seperti itu. Kemudian ke contoh ya yang tasydid ya. Ya tasydid di sini berarti ada ya yang sukun, kemudian ya yang kedua adalah harokatnya dhammah. Nah, kalau bertemu ya yang ada tasydidnya harus ada naber. Ya, ada tekanan, tapi ingat tekanannya dia tidak dihentakkan terlalu keras. Kita coba. Ya ayyuha, ya ayyuha, ya ayyu ya. Jadi jangan dibacanya datar. Ya ayyuha ya. Jadi kalau seperti itu, ini kalau cuma didengar tidak kita lihat tulisannya, ini ya-nya ini ada 1 atau 2. Sedangkan kalau ya yang bertasydid itu otomatis kan ada 2. Ada 2 huruf ya, yang satu sukun, yang satu berharokat. Kalau kita bacanya ya ayyuha, nah kedengarannya ada 1 atau 2 huruf ya-nya ya. Jadi harus ada naber. Naber itu suara ditekan agar suaranya itu lebih tinggi dibanding suara huruf yang lain. Jadi bacanya ya ayyuha, ya ayyuha ya. Dicoba nanti diulang-ulang, kalau misalkan belum lebih tinggi harus dicoba biar kedengeran suaranya itu ditekan ya. Jadi berbeda dengan suara huruf yang lainnya. Demikian materi untuk makhraj dan sifat huruf ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita baca hamdalah, alhamdulillah, baca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.